Distorsi. Distorsi tidak dapat dipisahkan dengan proses atau hasil pengelasan. Distorsi itu sendiri adalah perubahan bentuk atau penyimpangan bentuk yang diakibatkan oleh panas, yang diantaranya adalah proses pengelasan. Berikut ini ada gambar pengelasan sudut atau pengelasan fillet. Sudut benda seharusnya 90 derajat, tetapi karena proses pengelasan, maka sudut berubah kurang dari 90 derajat. Kemudian yang kedua, ini adalah benda kerja pengelasan sambungan tumpul. Nah, pada sambungan tumpul, benda kerja seharusnya lurus sejajar. Tetapi karena dilakukan proses pengelasan, benda kerja ini mengalami perubahan sudut. Kemudian yang ketiga, ini ada pengelasan sambungan tumpul pada pelat tipis. Nah, di sini seharusnya benda kerja rata, lurus, tetapi karena proses pengelasan, benda kerja menjadi bergelombang dan tidak rata, tidak beraturan. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya distorsi pada benda yang kita las nanti, maka dalam bahasan ini kita akan mempelajari yang pertama, penyebab terjadinya distorsi, kemudian yang kedua, jenis-jenis distorsi, dan yang ketiga, teknik pengontrolan distorsi. Baik, langsung masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu penyebab terjadinya distorsi. Penyebab terjadinya distorsi yang pertama adalah tegangan sisa. Seluruh bahan logam yang digunakan dalam industri, misalnya batangan, lembaran, atau bentuk profil lainnya, diproduksi atau dibentuk dengan proses-proses ini meninggalkan atau menahan tegangan di dalam bahan tersebut. Kemudian yang kedua, pengelasan atau pemotongan dengan panas. Sewaktu mengelas atau memotong dengan menggunakan api atau sumber panas, dihasilkan dari nyala busur atau nyala api. Ini akan mengakibatkan pertambahan panjang dan penyusutan secara tidak merata. Akibatnya, terjadi perubahan bentuk atau distorsi. Kemudian masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis distorsi. Jenis-jenis distorsi yang pertama adalah perubahan bentuk arah melintang atau transfer shrinkage. Nah, di sini terdapat gambar garis putus-putus ini menunjukkan benda kerja sebelum dilakukan pengelasan. Kemudian, saat proses pengelasan, benda kerja akan mengalami pemuaian atau bertambah panjang. Dan saat benda didinginkan, maka sisi-sisi logam saling menarik dan berkontraksi satu sama lain, sehingga benda menyusut seperti pada gambar yang ditunjukkan dengan warna abu. Jenis distorsi yang kedua adalah perubahan bentuk arah memanjang atau longitudinal shrinkage. Perbedaan longitudinal shrinkage dengan transfer shrinkage yang sebelumnya adalah arah penyusutannya. Kalau yang pertama tadi arah penyusutannya ke dalam, sedangkan yang kedua ini atau longitudinal shrinkage ini penyusutannya searah dengan atau sepanjang dengan garis pengelasan, seperti ditunjukkan pada gambar ini. Jenis distorsi yang ketiga yaitu perubahan bentuk menyudut atau angular distortion, adalah perubahan sudut benda kerja akibat proses pengelasan. Nah, pada gambar yang di atas ini, benda kerja yang seharusnya rata kemudian menjadi melengkung karena proses pengelasan. Kemudian benda kerja yang di bawahnya, yang kedua ini, seharusnya membentuk sudut siku atau 90 derajat, tetapi karena proses pengelasan, benda kerja menjadi kurang dari 90 derajat atau tidak siku.
Jenis distorsi yang keempat yaitu longitudinal distortion. Perbedaan longitudinal distortion dengan angular distortion adalah pada arah perubahan sudutnya. Jika angular distortion, perubahan sudutnya dengan sumbu jalur pengelasannya, sedangkan longitudinal distortion, perubahan sudutnya dengan sumbu pembagian dari jalur pengelasan. Contohnya pada gambar ini, pengelasan pipa ini, pengelasannya memanjang sepanjang pipa. Kemudian arah distorsinya itu dengan sumbu atau dengan titik di tengah-tengah pipa. Kemudian pada sambungan fillet yang ini, perubahan sudutnya tidak merubah 90 derajat, tetapi merubah bentuk benda kerja menjadi melengkung. Jenis distorsi yang kelima yaitu rotational distortion. Rotational distortion terjadi perubahan celah gap antara benda kerja. Perubahan celahnya bisa menyempit atau bisa juga melebar. Contohnya ditunjukkan pada dua gambar ini. Gambar yang di kiri ini celahnya menyempit, sedangkan yang di kanan ini celahnya melebar. Biasanya pada celah gap yang melebar ini terjadi pada saat tack weld. Jadi jika di tack weld di ujung sini, maka ujung yang lainnya cenderung akan melebar. Sedangkan pada contoh yang menyempit ini terjadi pada saat proses pengelasan penetrasi. Jadi jika di ujung akhir tack weld-nya tidak kuat dan di ujung awal ini dilakukan pengelasan penetrasi, maka ujung akhir akan semakin menyempit. Jenis distorsi yang keenam yaitu buckling distortion. Buckling distortion adalah perubahan bentuk yang tidak beraturan. Biasanya terjadi pada pengelasan plat tipis. Nah, ini ada contoh gambar dan di sini ada foto hasil pengelasan plat tipis yang mengalami buckling distortion. Masuk pada pokok bahasan yang ketiga yaitu teknik pengontrolan distorsi. Teknik pengontrolan distorsi ada dua, yaitu yang pertama teknik mengontrol distorsi sebelum pengelasan, dan yang kedua, teknik mengontrol distorsi sewaktu pengelasan. Baik, masuk pada teknik mengontrol distorsi sebelum pengelasan. Nah, di sini yang pertama ada perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik adalah pemilihan kampuh yang tepat. Sebagai contoh, benda kerja dengan tebal 10-12 mili, maka kampuh yang digunakan atau yang dipilih itu adalah kampuh V atau kampuh U. Sedangkan benda kerja lebih dari 12 mm, maka sebaiknya menggunakan kampuh E. Selanjutnya, teknik mengontrol distorsi sebelum pengelasan yang kedua adalah pengelasan catat atau tack weld. Nah, tack weld atau las ikat digunakan untuk memposisikan benda agar tidak berubah posisi saat dilakukan pengelasan. Akan tetapi, jika tack weld tidak dilakukan dengan tepat, maka tack weld akan menjadi sia-sia. Contoh, benda kerja dengan panjang 500 mm hanya dilakukan tack weld pada kedua ujung, maka saat dilakukan pengelasan akan tetap distorsi, sehingga jumlah tack weld perlu direncanakan sesuai dengan panjang benda, dan urutan tack weld dilakukan dari tengah terlebih dahulu, seperti contoh gambar di sini ada 3 tack weld dilakukan. Yang pertama adalah di tengah, kemudian yang kedua di tepi-tepi.
Teknik mengontrol distorsi sebelum pengelasan yang ketiga adalah alat bantu jig and fixture. Fungsi jig and fixture sama persis seperti tagwell. Perbedaannya yaitu jig and fixture lebih seperti alat bantu dan cenderung digunakan pada pembuatan produk massal. Karena pembuatan jig and fixture memerlukan perencanaan yang baik agar produksi pengelasan dapat dilakukan dengan baik dan cepat. Nah, di sini ada beberapa contoh penggunaan jig and fixture pada proses pengelasan. Tentunya jig and fixture dibuat menyesuaikan dengan kondisi benda kerja. Teknik mengontrol distorsi sebelum pengelasan yang keempat, pengaturan letak bahan atau presetting. Presetting dilakukan saat proses tagwell dengan merekayasa sudut untuk tujuan ketika dilakukan proses pengelasan yang menimbulkan distorsi, sehingga benda sesuai dengan dimensi yang diharapkan. Contoh, pada sambungan fillet, ini dibuat tagwell dengan sudut 90 plus 3 derajat atau 93 derajat. Kemudian, nanti diharapkan pada saat dilakukan proses pengelasan, di sini terjadi distorsi sehingga sudut 3 derajat ini akan hilang. Dan pada akhirnya, benda kerja akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, teknik presetting ini tentunya membutuhkan pengalaman dari operator atau welder. Baik, masuk yang kedua, teknik mengontrol distorsi sewaktu pengelasan. Nah, di sini ada dua teknik. Yang pertama adalah pengelasan selang-seling. Pengelasan selang-seling diharapkan akan menimbulkan pembagian panas yang merata. Nah, sehingga dapat mengurangi efek kontraksi benda akibat panas yang berlebih. Kemudian yang kedua yaitu pengelasan seimbang. Nah, pengelasan seimbang atau pengelasan bolak-balik itu diharapkan menimbulkan distorsi yang seimbang. Jadi pengelasannya yang pertama misalkan di sini, kemudian nanti yang kedua benda kerja ini dibalik, yang kedua di sini, kemudian yang ketiga nanti bendanya dibalik lagi dan seterusnya. Baiklah, telah selesai pembahasan tentang distorsi. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar.